lagi di malam-malam. Kita sudah kedatangan Dokter Boyke. Ya, Dokter Boyke. Seperti biasa, teman-teman warga-warga sekalian nih. Ya. Makanya karena sudah ada Dokter Boyke, langsung saja kita masuk ke segmen Tamu Tanya Dokter Boyke. Baik, kita hari ini teman-teman akan membahas masalah... Saya. Dok. Saya kan walaupun saya nggak pernah berasa tua-tua banget gitu ya dok ya. Tapi teman-teman saya selalu bilang saya tua gitu dok. Saya yang tua ini yang saya belum alamin, apa saya udah alamin saya juga nggak tahu mengenai puber kedua nih dok. Iya. Apa sih yang dimaksud puber kedua itu dok? Ya jadi kita kenal kalau pada wanita namanya menopause. Tapi kita nggak sebut sebagai puber kedua ya. Puber kedua gatal. Menopause. Wanita. Andropause pria. Nah ini yang sering disebut puber kedua pada pria. Andropause. Andropause. Oh, menopause itu puber kedua? Bukan, dia istilahnya pada pria itu disebut sebagai menopause pada pria. Oh, tapi sebenarnya sama-sama dua-duanya kekurangan hormon, penurunan hormon. Kalau perempuan menopause itu hormon estrogen, kalau laki-laki ini hormon testosteron. Nah, yang kita mau omong... Bentar dok, saya agak nggak paham nih dok. Saya pikir puber kedua itu mulai genit lagi gitu dok. Nah, karena hormon testosteronnya turun, laki-laki kan jadi nggak pede, rewel, genit. Dia ingin buktiin bahwa gue ini tua-tua begini juga masih banyak yang naksir gitu loh. Jadi dia cobain cewek-cewek yang muda-muda gitu. Keluhannya paling sering Cobain cewek-cewek yang muda. Jajakan lagi. Kayak ngobrol. Enggak. Godain, ya. Kebanyakan kalau di klinik gini, kenapa dok kalau sama istri kok gak bisa berdiri ya? Kalau sama yang muda-muda malah bisa. Nah, jadi artinya... Maksudnya jadi nggak sopan. Artinya bahwa dia itu tidak tertarik pada pasangannya tapi pada yang lain. Nah, itulah puber kedua. Oh, itu iya. Lebih genit, lebih senang pakai minyak wangi, rewel, gampang sekali sensitif, moody. Nah, kemudian tanda-tanda fisiknya rambutnya mulai rontok, keringet. Keringetnya mulai keluar, gampang sekali panas. Dan yang paling menakutkan adalah terjadi disfungsi ereksi atau gangguan ereksi pada pria. Tanda-tandanya apa dok? Kalau kita sudah mulai andropause tuh laki-laki tanda-tandanya? Ya tadi, disfungsi ereksi, rambutnya rontok, kemudian tidur juga tidak nyenyak, denyut jantung kadang-kadang juga nggak teratur. Nggak sinkron ya? Nah itulah semuanya yang beda-beda. ditandain andropause. Jadi mudah rewel, tapi laki-laki menjadi genit, rewel, pakai lagi kacamata cengdem, bajunya mulai yang orange, yang warna-warna begitu, sepatunya juga yang warna-warna. Ini enggak lah. Endorse dong. Endorse. Tapi kira-kira pakai sendal. Kira-kira di umur berapakah puber kedua itu terjadi 50 buat tahunan. pria, dok? Ada yang bilang 53 sampai 63. Ini kalau wanita itu lebih awal 48 itu sudah mulai. Jadi ada sekitar beda 5 tahun sampai 10 tahun. Makanya mengapa kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya wanita menikahi pria yang lebih tua. Paling nggak 5 tahun karena ada andropause sama menopause ini. Nah kalau prianya lebih muda, kasihan nanti kadang-kadang dia sudah menopause, prianya masih semangat. Masih dari perhitungan umur. Dari umur. Sesuai dengan hormon ya dok ya? Ini estrogen. Ini biasanya terjadi di usia-usia segini. Ya, tapi bedanya kalau ini telurnya berhenti kan, artinya dia tidak diproduksi, tidak bisa hamil. Kalau ini masih bisa membuahi, 70 tahun pun masih tokcer, gitu. Berbahaya. Tapi gimana caranya kan sudah mulai disfungsi dok? Iya, justru itu. Kalau dia masih mencoba, ya artinya kita ada juga hormon replacement terapi ya. Untuk wanita kita kasih biasanya hormon replacement terapi berupa pengganti estrogen. Untuk pria kita bisa kasih testosteron, jadi tetap gagah lagi. Oh bisa ya dok? Tetap iya. Dokter di mana prakteknya? Emang udah mulai andropause. Banyak unak-unak nih, unak-unak. Iya. Nanti Erni mau nanya mungkin. Sama
Dokter Boyke? Dok, itu tapi kalau kayak menopause gitu sebenarnya tuh di setiap orang pasti berbeda-beda kan ya dok? Di setiap orang berbeda, tapi rata-rata 48, 49 wanita sudah mulai masuk. Dan wanita juga sama, moody, gampang marah, berhenti haid, keringetan, tulangnya kropos, gairah seksnya jadi turun. Nah itu di sini kalau satu andropause, satu menopause ya udah ditolak-tolak melulu ya kan? Si lakinya. Oh. Lakinya kadang-kadang mikir, nah lo nolak emang nggak ada lubang yang lain. Buat masuk ke hati orang lain. Ayo ini ngomongin masalah rumah tangga. Jadi riweuh kieu urang euy. Baik, kita ke pertanyaan soi malam ya. Iya. Dari Wawan INF. Nih, Dok, gimana caranya nunda kehamilan tanpa KB? Gampang. Hubungannya sambil berdiri pakai meja. Kalau dia udah mau masuk, tendang aja mejanya turun gak jadi masuk. Bukan, ini bercanda ya. Ini bercanda. Kalau diambil serius. sampai ngebayangin gimana ceritanya ini berdiri tendang itunya. Iya, pas mau masuk. Pas mau masuk, kursinya diginiin kan gak jadi masuk. Nggak begini, kalau mau nggak pakai KB, kamu mesti tahu masa subur dulu. Tapi syaratnya mensnya mesti teratur. Masa subur itu hari ke-11 sampai hari ke-17. Di luar itu nggak subur. Oke. Jadi hubungan seksnya adalah misalnya di luar hari ke-11 sampai hari ke-17. Biasanya nggak hamil. Cuman sayangnya kadang-kadang kalau wanita itu orgasme, telurnya matang, keluar juga. Gagal lagi KB-nya. Waduh. Satu. Yang kedua dikeluarin di luar. Iya. Nggak masuk ke dalam, keluar di luar. Iya. Kan? Masuknya ke dalam tapi keluarnya di luar. Kadang-kadang orang nggak bisa ngerti. Masuk di dalam dok, keluar di luar. Maksudnya apa gitu. Maksudnya itu orang sering nanya kalau aku jelasin masuk di dalam, keluar di luar. Nggak masuk akal saya dok. Maksudnya tuh pas mau keluar di luarnya. Jangan di dalamnya. Karena di dalam dia bisa hamil gitu. Tapi susah juga ya dok kalau kayak begitu kan masalahnya karena saatnya kapan refleksnya tahu. itu. Iya benar, iya. Kenapa gue jadi nyimaknya beda kalau dia ngomong? Karena Tora, kalau orang lagi hubungan, justru kalau lagi kepengen itu bukan ditarik harus dikeluarin di luar tuh nggak mau. Pengennya orang sudah bilang didedetken gitu. Jadi keluarlah dia di situ. Tapi bukan jaminan juga dok ya kalau keluar di luar itu nggak akan jadi gitu, bukan jaminan juga kan? Ada Kadang-kadang ada tetesan daripada kelenjar Cooper namanya yang bisa bikin dia hamil. Kalau telat, Tetesan dari ada maksudnya, pelumasnya itu mengandung sperma lah begitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Irsyadi Al-Fajri. Apakah mencukur ulup luar? Gak apa-apa toh. Oh iya, apakah Nggak mencukur apa-apa, bulu ini kan, kemaluan sampai habis baik dalam kesehatan dok? Nah, itu dia ya. Kadang-kadang wanita tuh aneh. Kenapa dok? Udah jelas bulu itu kan pasti diciptakan untuk menghindari kotoran-kotoran masuk langsung ke dalam. Iya. Tapi wanita ini pengen kelihatan seperti anak-anak remaja yang baru tumbuh. Kelihatannya mulus, nggak ada bulu-bulu. Ya, waxing kan dok. nah itu dia gitu loh. Itu kalau wanita dok, kalau laki-laki yang melakukan itu suatu keanehan atau enggak dok? Enggak juga, Maksudnya ya? cuman tetap kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan bulu-bulu itu Pasti ya ada untuk maksudnya, ada menyaring tujuannya, kotoran-kotoran yang masuk. Jadi nggak usah sampai habis. Apalagi Istilahnya kalau misalnya mau dicukur ngebob aja gitu loh. Setengah pendek gitu loh. Cukur model-model tentara gitu kan, gak Oke. Ada pertanyaan lagi dok selanjutnya dari Hena Banuati. Dokter, saya mau tanya, apakah penderita diabetes itu susah mempunyai keturunan atau susah hamil? Ya, jadi penderita diabetes itu biasanya adalah insulin resisten ya atau kelenjar pankreasnya terganggu. Akibatnya gula tuh di dalam darah tuh tinggi. Dia mengalir terus bersama dengan darah di seluruh tubuh. Akibatnya apa? Organ-organ target organ ya organ-organ vital termasuk ovarium
ya, termasuk indung telur itu juga tidak mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Bahkan kadang-kadang tersumbat sehingga hormonnya terganggu. Nah, akibat hormon terganggu ini dia menjadi sulit hamil. Kalaupun hamil biasanya anaknya gede banget. Biasanya dokter harus melakukan sesar. Anaknya 4 kilo, 4,5 kilo gitu loh. Obesitas Karena gitu, bayi ya, karena Dok? kan terlalu banyak gula kan. Akhirnya gula yang masuk juga ke bayinya juga menjadi banyak. Dan kadang-kadang bayinya juga menderita diabetes juga. Gitu loh. Jadi tolong kalau dia diabetes ya, untuk ibu-ibu persiapan untuk hamilnya apa? Pertama adalah kontrol gula darahnya. Ya, kedua ketika sedang hamil atur makannya. Jangan berpikir gue ini lagi hamil makan buat berdua nih. Gitu makannya udah kayak makan kalap gitu, kayak udah puasa berbulan-bulan gitu. Jangan gitu. Harus diatur juga Harus asupannya. diatur. Justru yang dikurangin itu adalah karbohidratnya. Oke. Karbohidratnya Proteinnya dikurangi Protein. sehingga kadar gulanya juga bisa rendah. Oke. Banyak ilmu kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter Dokter. Malcolm. Dan sekali waktu kita sudah habis. Gue belum sempat nanya. Ditanyain aja di belakang layar. Terima kasih banyak. Erni sukses ya. thank you, Sehat-sehat Pak. terus. Ya, sukses ya. Banyak. Buat rekan-rekan yang ngebob. Nah, saksikan kita jangan semua. Saksikan terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hanya di Net TV. Surya Dara Dita pamit. Sampai ketemu lagi di malam-malam. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Ku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu.